Preman Tembung diringkus polisi. Ribuan pengemudi ojol protes. Tumis kecombrang digemari warga. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pria yang dikenal sebagai preman terekam CCTV mengamuk di toko warga kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku merusak beberapa barang. Ini adalah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat pelaku tiba-tiba datang dan melontarkan kata-kata kotor kepada pekerja toko. Pelaku juga mengacak-acak barang yang ada di meja kasir, mengintimidasi pekerja dan meminta pekerja toko menghubungi pemilik toko. Saat hendak meninggalkan toko, pelaku juga menendang barang dagangan hingga mengalami kerusakan. Video ini viral dan menjadi perhatian petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung. Petugas kemudian mencari dan menangkap pelaku di kawasan Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Kapolsek Medan Tembung, Komisaris Polisi Johnson Sitompul mengungkapkan aksi brutal pelaku diduga sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti pemilik toko, hingga kemudian pemilik toko memberikan apa yang diinginkan pelaku. Hasil pemeriksaan urin, pelaku positif sebagai pengguna narkoba. Dia melakukan intimidasi kepada pihak pedagang dengan maksud tujuan pihak pedagang takut dan kemudian memberikan apa yang diinginkan si pelaku. Pelaku yang kita amankan, yang melakukan aksinya ini, ya setelah kita tes urinnya, ternyata mengandung positif narkotika. Ya sudahlah ya. Petugas mengimbau agar aksi serupa tidak ditiru oleh siapapun. Polisi memastikan akan memberantas setiap aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Tembung. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 21 remaja terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. 3 remaja wanita positif mengkonsumsi ekstasi. Petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, BNN, dan Satpol PP Kota Padang Sidempuan merazia sebuah tempat hiburan malam di kawasan Jalan Baru, Kota Padang Sidempuan. Di lokasi, petugas menemukan puluhan remaja pria dan wanita sedang asik mengkonsumsi minuman keras. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas langsung menggelandang para remaja tersebut ke Mapolres Padang Sidempuan untuk didata dan dilakukan tes urin. Petugas menemukan 3 orang remaja wanita positif menggunakan narkotika jenis ekstasi. Dalam razia ini, tim gabungan mengamankan sedikitnya 21 orang remaja. Khusus untuk 3 remaja yang diketahui positif menggunakan narkoba akan diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dilakukan rehabilitasi. Sedangkan 18 remaja lainnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi Pekat Toba tahun 2025 dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dari tindak pidana khususnya peredaran narkotika. Khairul Bazar, Kompas TV, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saudara, 4 orang sindikat pengedar narkoba diringkus polisi, 2 diantaranya suami istri. Pelaku menyimpan 100 kg sabu di sejumlah tempat termasuk di dalam dinding mobil. Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara gagalkan peredaran 100 kg sabu yang dilakukan oleh 4 sindikat pengedar antar provinsi. 2 di antara pelaku merupakan suami istri. Dalam aksinya, pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari menyembunyikan narkoba di dinding mobil, hingga mengemas ulang narkoba ke dalam kemasan kopi. Saat disergap petugas, dinding mobil pelaku dipenuhi narkoba jenis sabu seberat 33 kg, diduga akan dikirim ke luar kota Medan.
Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menggeledah rumah di Kompleks Setiabudi Medan dan menemukan sabu seberat 39 kg. Pengembangan selanjutnya, petugas menangkap sepasang suami istri di Provinsi Banten. Dari tangan suami istri ini, petugas menyita 28 kg sabu sehingga total narkoba dari 4 tersangka seberat 100 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Kalvin Simanjuntak mengungkapkan pelaku juga mengemas ulang narkoba ke dalam kemasan kopi untuk menggelabui petugas. Pelaku tercatat sudah berulang kali mengirimkan narkoba ke sejumlah daerah di Indonesia. Yang mengendarai adalah tersangka ketiga dan keempat yang pasangan suami istri yang saya jelaskan tadi. Kemudian di bulan April 2025 telah berhasil mengirimkan 28 kg dengan tujuan Jakarta yang diantar juga oleh tersangka 3 dan 4 pasangan suami istri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah 33 kg sabu yang berhasil kita amankan pada saat penangkapan tersebut. Tersangka CT mendapatkan upah dari DPO setidak-tidaknya 80 juta rupiah. Kini 4 pelaku terancam dipenjara lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi ojol di Medan protes, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi lebih dari 20%. Masa juga minta penerbitan peraturan jaminan kesehatan. Kecewa atas kebijakan aplikator yang memberlakukan program yang merugikan mitra pengemudi, ribuan pengemudi ojek daring berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara. Dalam aksinya, mereka meminta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution agar menindak tegas aplikator yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi lebih dari 20%. Mereka juga minta penerbitan peraturan jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Selama ini program hemat, gabungan order, hingga program berlangganan dinilai semakin mempersulit mitra pengemudi. Koordinator aksi Agam Zubir berharap pemerintah dapat menindak pihak aplikator yang melanggar undang-undang dan menerbitkan peraturan agar memberikan perlindungan kepada mitra ojek daring. Potongan aplikasi, Bang, ini juga harus mendapat perhatian kami. Kami mohon aplikasi untuk balik ke awal, ya. Jangan lagi membuat potongan aplikasi yang merugikan driver seperti sekarang ini sampai 40%. Ya. Kita minta balik ke Permen Hub 667 2022 yang mengatur 15% di sana. Aksi pengemudi ojek daring ini mendapat tanggapan langsung oleh Bobi Nasution dan perwakilan aplikator. Di hadapan massa, Bobi mengatakan sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena melanggar Permenhub nomor 667 tahun 2022. Bobi telah meminta agar dalam 2 minggu ke depan pihak aplikator agar mengikuti aturan dan memberikan kesejahteraan bagi pengemudi ojek daring. Saya sampaikan tadi 2 minggu kita berikan waktu untuk memberikan laporan ke pimpinan mereka juga untuk menanggapi tentang respon dan menanggapi apa yang disampaikan oleh mereka. Pihak aplikator disebutkan harus mendukung pemerintah sebagai tindakan pencegahan kemiskinan ekstrim. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan warga asing asal Bangladesh ditangkap petugas imigrasi. Mereka masuk ke Indonesia tanpa dokumen sah dari Malaysia ke Provinsi Aceh. Petugas imigrasi kelas 1 Medan mengamankan 23 pria asing asal Bangladesh. Puluhan warga asing ini menyelinap masuk dari Malaysia ke Provinsi Aceh dan menuju Sumatera Utara.
Mereka diamankan Sabtu malam tanggal 17 Mei berlokasi di Hotel Kecamatan Banjur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, seluruh WNA tidak memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal seperti paspor ataupun visa, yang kemudian diamankan ke ruang detensi imigrasi kelas 1 Medan. Menurut Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi kelas 1 Medan, Reni Elizabeth Munte, warga Bangladesh tersebut berencana akan kembali ke negaranya dan mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit. Imigrasi belum mengetahui motif proses perjalanan WNA ini. Mereka masuk dari Aceh, kemudian mereka tinggal di sebuah hotel untuk nanti rencananya mereka akan kembali ke negaranya. Berarti jalur laut ya? Kenapa? Jalur laut. Betul. Dengan keterangan mereka menggunakan kapal-kapal kecil. Ibu, itu kan kembali ke negaranya, kenapa memilih transit di Indonesia, Bu? Itulah yang masih harus kita dalami. Kita juga belum tahu nih modusnya, motifnya seperti apa, mengapa perjalanan mereka bisa sampai di sini. Tapi untuk informasi itu kami masih mendalaminya. Pihak imigrasi menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 orang remaja tenggelam saat mencari ikan di Pelabuhan Feri Danau Toba, Kabupaten Samosir. Ketiganya ditemukan meninggal dunia diduga akibat kesulitan mendapat ruang bernafas di dalam air. Warga di Pelabuhan Feri Danau Toba dikejutkan dengan tenggelamnya 3 orang remaja pencari ikan di Pelabuhan Feri Danau Toba, Onan Runggu, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir. Awalnya 5 orang remaja datang ke pelabuhan untuk mencari ikan menggunakan senapan tombak ikan atau spear gun pada Sabtu malam. Salah seorang remaja, Brian Samosir, berusia 18 tahun, mengawali penyelaman mencari ikan, namun 1 jam ia tidak kunjung muncul. Kemudian rekannya Aldi Samosir dan Riguel Hutagaulo mencari Brian dan menyelam menggunakan senter untuk penerangan. Naas ketiganya tak kunjung muncul ke permukaan sehingga teman korban melapor ke Polsek Onan Runggu. Koordinator Possar Parapat Danau Toba kemudian mencari korban dengan menggunakan alat Eagle Eye. 5 orang penyelam yang turun berhasil menemukan ketiga korban pada siang hari. Korban ditemukan di kedalaman 3 meter lebih. Karena airnya gampang keruh, jadi kami lakukan 3 tahap supaya korban cepat ditemukan dan dievakuasi. Dan ketiga korban tadi akhirnya berhasil dievakuasi. Yang terakhir itu pukul 15.50 atas nama Aldi Samosir. Dengan ditemukannya semua korban telah diketemukan dan dilarikan ke puskesmas dan diserahkan ke keluarga korban. Pencarian sempat terkendala karena air di lokasi mudah keruh. Ketiga korban diduga meninggal akibat kesulitan mencari ruang bernafas di dalam air di saat air Danau Toba sedang naik. Jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas Onan Runggu dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Armendo Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Tumis kecombrang digemari warga, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, limbah kayu tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pewarna batik. Setelah diolah, kualitasnya tidak kalah dengan pewarna batik lainnya. Beragam jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya melindungi bibir pantai dari terjangan ombak laut, namun dapat menjadi ruang tumbuhan dan satwa unik sebagai kekayaan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Seperti yang dilakukan Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera Utara, masyarakat yang berdedikasi untuk konservasi gajah dan ekosistem hutan mangrove ini tengah fokus pada pengembangan dan pemberdayaan limbah kayu mangrove sebagai bahan ekonomis karya batik, batik cantik, atau eco-printing. Berbagai jenis limbah kayu mangrove yang cukup banyak di Indonesia dapat diolah hingga bernilai ekonomis.
Namun dalam pengolahannya tetap menerapkan kelestarian. Hamida, salah seorang perajin batik limbah kayu mangrove, mengatakan batik mangrove tidak kalah kuat kualitasnya dengan batik yang ada selama ini. Harga pun cukup bersaing, bahkan mampu memperkaya jenis batik di Indonesia. Dalam kreativitas membuat corak dan motif, batik mangrove ini tidak menggunakan bahan kimia. Walau warna dari limbah kayu mangrove tidak secerah batik umumnya, namun batik mangrove ini tidak mudah pudar. Sebenarnya membuat batik mangrove ini sama ya seperti seperti batik-batik yang lain ya. Cuman bedanya nanti di proses pewarnaan. Karena pewarnaan itu kita menggunakan limbah kayu mangrove itu nanti kita rebus sampai mengeluarkan warna. Itulah nanti yang dijadikan sebagai pewarna batik, pewarna kayunya gitu. Jadi kalau prosesnya itu sama, ada nanti dia menggambar, mencanting, kita ada nanti proses pengecapan. Saat diproduksi, batik mangrove tidak hanya dipasarkan di Sumatera Utara, namun kini sudah sampai juga ke Jakarta. Batik mangrove ini disebut unggul dalam pelestarian lingkungan karena bahannya tidak mencemari lingkungan dan bahan bakunya cukup banyak di tanah air. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Juma Jokowi yang berada di desa Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, kini menjadi lokasi wisata baru bagi warga. Bukit seluas 2 hektar ini akan dikembangkan oleh 6 desa di sekitar lokasi. Juma Jokowi merupakan patung atau tugu Presiden ke-7 yang dibangun warga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pembangunan jalan di desa Liang Melas Datas. Biaya pembangunan Juma Jokowi ini ditaksir sekitar 2,5 miliar rupiah. Biaya tersebut diperoleh dari swadaya masyarakat. Warga dari 6 desa yang berada di sekitar Juma Jokowi ini membangun tugu di atas bukit sebagai bentuk terima kasih. Karena Presiden Jokowi pada masa itu langsung turun ke lokasi untuk melihat dan memperbaiki jalan rusak. Di mana jalan sepanjang 32 km tersebut merupakan akses yang sangat dibutuhkan warga sebagai transportasi saat panen jeruk dan berbagai hasil pertanian. Evendra Sembiring, salah satu pencetus Juma Jokowi, menjelaskan progres pembangunan keseluruhan sudah 80%, taman 70%, sedangkan untuk tugu telah selesai 100%. Kedepannya, warga 6 desa akan bahu-membahu membangun lokasi ini dengan berbagai UMKM, sehingga warga terus dapat mengingat sejarah Juma Jokowi. Jadi ini terkhusus ini kan ke depan lokasi ini kita harapkan menjadi tempat agrowisata, tujuan wisata. Jadi kita akan bangun di sini UMKM. Jadi seluruh nanti masyarakat LMD akan bisa ini kan punya LMD yang terdiri dari 6 desa 3 dusun. Jadi semua akan kita gabungkan di sini. Jadi ketika nanti ini sudah berjalan, UMKM-nya akan hidup. Sebelumnya pada 2022, warga Liang Melas Datas meminta pembangunan jalan dengan membawa 3 ton jeruk ke istana dan permintaan masyarakat dikabulkan oleh Presiden ke-7 pada saat itu. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, aroma harum dan segar jadi ciri khas bumbu tumis kecombrang. Selain warna merah yang menggugah selera, perpaduan sensasi pedas dan asam membuat kuliner ini digemari warga. Masih satu famili dengan jahe-jahean dengan nama Etlingera elatior atau kecombrang yang sering disebut kincung, merupakan tanaman khas dari Indonesia. Di Sumatera Utara, tanaman ini menjadi rempah-rempah tradisional dan dijadikan bumbu masakan, khususnya di Pulau Sumatera. Kuliner ini bahkan menjadi resep rahasia rumah makan. Di rumah makan Singaraga Jaya yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Medan Tuntungan, menjadikan tanaman kecombrang sebagai bumbu utama. Tidak ada bumbu spesial, hanya tambahan bunga kecombrang dan asam cikala yang mendominasi bumbu. Menunya adalah ayam kampung goreng, nila goreng, belut goreng, dan telur dadar. Semuanya disajikan dengan tumisan bumbu kecombrang dan asam cikala. Bunga kecombrang, asam cikala, batang serai, dan daun bawang yang telah dipotong-potong
ditumis bersama bumbu lain yang telah dihaluskan. Perpaduan rempah-rempah ini akan mengeluarkan aroma yang khas dan membangkitkan selera. Pengelola rumah makan Jumiati mengatakan, racikan ini dilakukannya setelah mendapat saran dari konsumennya. Semenjak bumbu kecombrang menjadi menu andalan, peminatnya pun semakin bertambah. Perpaduan rasa pedas dan sensasi yang segar dari bunga dan buah kecombrang memberikan kepuasan kepada para konsumen. Ya wangi gitu, wangi, terus itu seger aja gitu. Wangi, seger, baru apalagi kalau pakai asam cekala itu kan kayaknya asemnya buat apa ya, seger lah gitu. Setiap harinya rata-rata rumah makan yang buka dari pukul 11 pagi hingga sore hari sedikitnya mampu menjual 300 porsi. Febi Mohtar, salah seorang pengunjung mengatakan, meski berjarak belasan kilometer, tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali menikmati kuliner ini. Dia kincungnya itu rasa pedes-pedesnya itu ada dapat gitu. Jadi seperti masakan Karo ya gitu. Dia masuk sebenarnya ke masakan khas Karonya itu terasa kincung sama ada bumbu apa itu yang kayak untuk arsik itu. Jadi enak, seger ya, berkeringat makanya. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.